Action. Okay. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muhsinin. Rahmat syifa wa rahmat lil mukminin. Hudan lil muttaqin, hudan wa rahmat lil muhsinin. Terus syifa wa rahmat lil mukminin. Ini monggo dikaji. Oh boleh sekarang. Mari. Silakan bebas kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menambahkan wawasan pengetahuan tentang jawabannya Ustadz Bajuri. Saya lebih lebarkan lagi tentang pertanyaannya Ustadz Zainuddin tadi tentang Al-Quran itu adalah syifa atau obat. Jadi mungkin Ustadz Zainuddin kurang puas dengan jawabannya Ustadz Bajuri. Saya cuma menengahi. Saya pernah membaca dan saya punya kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa karangan Ibnu Jauziyah. Ya, Ibnu Jauziyah. Itu saya pernah membaca. Betul, Al-Quran itu adalah syifa. Saya singkat ada cerita di dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Ada suatu hari seseorang yang sakit tidak bisa diobati dengan obat apapun dan tidak bisa sembuh, sehingga datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ini sakit tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Sakit apa? Sakit ini ya Rasulullah. Bacakan surat Al-Fatihah, itu aja. Surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Sudah bacakan surat Al-Fatihah. Bacakan, berkali-kali bacakan. Sehingga orang ini pulang. Yang membacakan sahabat Rasulullah, karena orang yang sakit ini kadar keimanannya masih tipis. Jadi yang membacakan sahabat Rasulullah karena kadar keimanannya lebih tebal. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Artinya kita kembali pada Al-Quran. Al-Quran itu syifa. Masyarakat pada umumnya tidak belajar kitab-kitab lain. Padahal kitab-kitab banyak yang harus kita pelajari, sehingga itu ketinggalan. Akhirnya kita mempelajari kitab-kitab yang tidak kita pelajari sepenuhnya tentang ajaran Islam. Artinya kitab-kitab yang hadisnya soheh itu malah ditinggalkan. Hadis-hadis yang tidak soheh malah dipelajari. Akhirnya belakrak. Iya kan? Faktanya gitu. Saya pribadi memang berusaha untuk belajar kitab-kitab yang soheh dan saya praktekkan, terutama konteksnya pada syifa, pengobatan. Menurut ilmiah, memang betul Al-Quran itu ada sifat. Seorang ilmuwan dari luar negeri mengatakan, meneliti bahwa Al-Quran ini apa betul-betul menjadi obat dibacakan oleh satu orang. Itu memang urat nadi dan apa ini fisik ini di dalam getaran, ada getaran itu luar biasa sekali. Berarti Al-Quran ini ilmiah, bukan dongeng, fakta itu, mukjizat. Betul itu, mukjizat. Ya ini yang dinamakan mukjizat. Al-Quran itu mukjizat ya ini. Akhirnya si ilmuwan tadi itu masuk Islam. Kepingin tahu bagaimana mukjizatnya Al-Quran itu. Fakta itu menjadi obat. Apalagi Al-Quran itu dibaca setelah sholat subuh. Itu luar biasa. Getarannya luar biasa. Itu bisa dirasakan sendiri. Memang apa yang disampaikan Ustadz Bajuri tadi sangat jelas sekali. Dibaca dengan tajwid dan makhorijul huruf, bukan kuantiti tapi kualitas, bukan kuantitas tapi kualitas. Ada yang membaca mulai pagi sampai sore 30 juz selesai, kuantiti bukan kualitas.
Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, "Rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil. Sudah cukup itu sudah. Adzan Bukan itu tartil. bacalah dengan harus dengan apa itu khatam. Adzan kan tartil. Tidak harus khatam. Adzan. Tapi rattilil Qur'ana tartila. Dalam arti sesuai makharijul huruf, sesuai dengan tajwid. Karena itu fardu kifayah hukumnya kita belajar itu. Itu akan merasakan betul. Karena saya sendiri sudah merasakan. Karena saya dulu, ya cuma sekedar cerita ini kalau saya pernah belajar Al-Quran selama 1 tahun, dibimbing oleh para ustadz-ustadz yang lulusan dari majelis Qurra wal Hufat. Itu dibimbing 1 tahun, setiap pertemuan itu 3 jam. Anak-anak ngaji aja mungkin 2 jam sudah melanggar. Saya 3 jam. Itu digembleng selama 1 tahun, luar biasa. Hasilnya luar biasa memang. Itu Al-Quran. Al-Quran itu. Saya merasakan betul, luar biasa. Nah, kebanyakan masyarakat itu kan karena Al-Quran ini hanya dibaca, tidak diresapi, tidak direnungkan, tidak dikaji. Ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Hanya dibaca. Al-Quran itu zikir. Zikir kalau kita ucapkan dalam lisan saja nggak bisa, itu tidak akan menghasilkan buah. Harus dengan hati, kita baca dengan hati. Kalau kita baca dengan lisan itu pakai logika aja. Padahal Al-Quran itu ya logika, ya non logika. Kita pakai semuanya. Ya lisan, ya hati kita pakai. Itu akan merasakan semuanya. Itu bisa dipraktekkan sendiri. Bisa dipraktekkan. Mungkin masyarakat yang kurang